Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam masa pandemi ini, kembali Ibu mau mengingatkan kepada semua anak-anak Ibu agar tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan bila habis bepergian agar tidak terkena virus corona. Kembali lagi kita di kelas belajar matematika, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lingkaran, yaitu membahas tentang titik pusat, jari-jari, dan diameter. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan kali ini. Cekidot. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lingkaran, yaitu tentang titik pusat, jari-jari, dan diameter. Jadi sekarang kita bahas langsung ke yang nomor 4 ya. Yang keempat adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, biar lebih paham, mari sama-sama kita perhatikan lingkaran berikut. Nah, pada lingkaran terdapat titik pusatnya yaitu titik O, juga terdapat dua titik sembarang yaitu titik A dan titik B. Nah, anak-anak Ibu, titik A dan titik B jika dihubungkan akan membentuk garis lengkung. Nah, jadi pada lingkaran itu ada terdapat dua garis lengkungnya ya. Garis lengkung yang berwarna hijau disebut dengan busur kecil, dan garis lengkung yang berwarna biru disebut dengan busur besar. Yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Mari kita perhatikan sama-sama gambar berikut. Nah, jika tadi kita membahas tentang busur, sekarang kita membahas tentang tali busur. Coba diperhatikan gambar berikut. Pada gambar ada terdapat garis lengkung yang diperoleh dari titik A dan titik C, di mana garis lengkung yang melalui titik B disebut dengan busur kecil, sedangkan garis lengkung yang tidak melalui titik B disebut dengan busur besar. Nah, garis lengkung yang kita peroleh dari titik A dan titik C, jika kita tarik garis lurus, di situ Ibu beri garis berwarna merah, itulah yang disebut dengan tali busur. Berikutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, tadi katanya tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kita lihat pada gambar, busurnya di situ yaitu garis lengkung yang diperoleh dari titik A dan titik B, dan tali busurnya yaitu garis lurus yang ditarik dari titik A dan titik B. Nah, daerah yang diarsir dari busur tersebutlah yang disebut dengan tembereng. Di situ daerah yang diarsir Ibu beri warna merah ya. Yang ketujuh adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, tadi katanya juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan gambar. Pada gambar kita akan mendapati dua jari-jari, yaitu jari-jari dari garis OA dan garis OB. Sedangkan busurnya yaitu garis lengkung yang kita peroleh dari titik A dan titik B. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur itu Ibu arsir berwarna orange. Nah, daerah yang diarsir berwarna orange itulah yang disebut dengan juring. Lebih tepatnya itu juring kecil ya. Sedangkan daerah yang diarsir berwarna biru itu disebut dengan juring besar. Yang kedelapan adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran
dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Kita perhatikan sama-sama gambar berikut. Pada lingkaran tersebut, titik pusatnya adalah titik O, sedangkan tali busur lingkaran adalah garis lurus yang berwarna merah. Nah, dari titik pusat kita tarik garis tegak lurus dengan tali busur. Nah, di situ Bu bikin garisnya berwarna hijau ya. Nah, garis yang berwarna hijau itulah yang disebut dengan apotema. Sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dan kalian pahami dengan baik. Dan anak-anak Ibu jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan di dalam classroom. Sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Shalom.